Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam perbincangan tentang perencanaan elemen mesin. Pada kesempatan hari ini kita akan coba perbincangkan elemen mesin yang sering kita gunakan untuk menghubungkan atau memindahkan sebuah daya yang kita kenal dengan sebuah elemen transmisi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bincangkan tentang kopling jepit, ya, kopling jepit. Baik, perlu kita ketahui, ya, nanti kita akan bicara setidaknya ada 3 subtopik. Yang pertama adalah teorinya bagaimana, lalu nanti kita coba studi kasus, ya, lalu kemudian kita coba untuk membuat perancangan kopling jepit. Baik, kopling jepit sebagaimana yang kita ketahui. Nah, dalam perbincangan kita di kopling tabung kemarin termasuk kategori kopling tetap, ya. Nah, kalau kita lihat kopling jepit ini, ya, secara fisik sangat mirip dengan kopling tabung, ya. Ada elemen MAF-nya, ya, ada elemen MAF-nya, ya. Sama seperti kopling tabung. Hanya apa yang membedakan, ya? Apa yang membedakan antara kopling jepit ini dengan kopling tabung, yakni pada tabungnya. Jadi pada tabungnya ini dibelah menjadi 2. Ya, untuk apa tabung ini dibelah menjadi 2? Ya, ini untuk memungkinkan lebih removable, lebih mudah untuk dibongkar pasang, ya, assemblingnya lebih mudah, ya. Demikian. Nah, lalu kemudian, ya, agar dia berfungsi maka MOF ini atau tabung ini kemudian disatukan. Nah, cara menyatukannya digunakanlah baut, ya, pengikatnya, ya, disatukan dengan baut pengikat. Jadi bentuknya kalau kita lihat, ya, ini kalau dibelah dipotong seperempat, ya, jadi kita bisa lihat dalam gambar penampang separuh, ya, ini fisik dari luarnya, ini potongannya. Jadi kalau kita lihat dari potongan dari arah tegak lurus terhadap luasan penampang pemotongan di sini, itu kelihatan di sini, ya. Ini poros, ini tabungnya, ya. Lalu di sini ada baut pengikat. Nah, kalau dari samping ini baut pengikatnya, ini poros, ya, ini tabungnya, ya. Sehingga, ya, di sini kita bisa perhatikan bahwa elemen yang dirancang dalam sebuah kopling jepit itu meliputi setidaknya ada 4. Yang pertama itu adalah tabung, ya, tabungnya, ya, MOF-nya ini yang dari luar yang kemudian mengikat, ya, diikat dengan baut, lalu pasak. Karena, ya, bagaimanapun juga MOF ini meskipun dibelah, ya, dia harus bisa memindahkan putaran dari poros satu ke poros satunya, maka dia memerlukan pasak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah poros, ya, tentu yang dihubungkan atau yang dipindahkan, daya yang dipindahkan ini melalui poros. Yang terakhir itu adalah baut pengikat. Jadi perbedaannya di adanya baut pengikat ini. Sehingga relatif sama cara merancangnya, tinggal nanti mencari bagaimana baut pengikat itu dirancang, ya. Nah, perancangan poros, pasak dan tabung dilakukan seperti dalam perancangan kopling tabung, ya. Kopling tabung. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada perhitungan di kopling tabung kemarin, maka proporsi ukuran, ya, itu, ya, memberikan rumusan untuk diameter luar dari tabung, ya. Dimana kita ketahui D besar ini adalah diameter tabung itu sama dengan 2D plus 13. Ini adalah rumusan proporsional, ya, yang secara umum digunakan. Nah, yang kedua adalah panjang tabung. Ini juga masih menggunakan pendekatan rumusan proporsi, ya. Ya, tabung, ya, itu panjang tabung atau MOF, ya. Jadi MOF ini sama panjangnya dengan tabung ini, ya, dengan poros nanti, ya. Minimal bukan poros, pasak. Nah, panjang MOF itu L sama dengan 3,5 kali D. Ini rumusan proporsinya. Nah, ini nanti kita gunakan. Nah, diameter poros itu D kecil ini, ya, diameter poros. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk mereview kembali kira-kira rumus apa saja yang kita gunakan dalam merancang sebuah kopling jepit. Ya.
di perencanaan kopling jepit kita akan merancang tabungnya. Jadi diameter tabung luar dengan rumusan proporsi dan panjang tabung diameter menggunakan rumusan proporsi. Nah, lalu kemudian kita hitung torsi yang bekerja pada poros. Ya, pada poros yang dipindahkan oleh tabung dipindahkan ke poros yang satunya. Nah, karena di tabung ini merupakan poros berlubang, di mana lubangnya itu sebesar diameter dari poros, ya, kemudian bagian luarnya itu diameter luarnya itu D, maka ini memenuhi ya rumus ya untuk torsi, harganya sama dengan torsi sama dengan pi per 16 tau ini tegangan geser ya, kali D pangkat 4 dikurangi D kecil pangkat 4 dibagi D besar ya, di mana D besar itu adalah diameter luar dari tabung, D kecil itu diameter dalam dari tabung yang besarnya senilai dengan diameter poros ya. Nah, lalu panjang pasak. Kalau kita lihat di anatominya ini, maka anatomi dalam tanda petik, panjang pasak itu kan sebenarnya sepanjang ini MOF ya, sepanjang tabung. Hanya saja pasak ini bekerja pada dua bagian, separuh berada di bagian poros yang kiri, separuh di poros kanan. Maka pasak yang bekerja di poros masing-masing itu adalah panjang dari L MOF ini dibagi 2, L per 2. Nah, kalau kita masukkan L-nya itu menggunakan rumus proporsi adalah 3,5 D, maka akan ketemu berapa L panjang pasak untuk setiap poros. Ya, setidaknya sama dengan 3,5 D diameter poros dibagi 2 gitu. Nah, lalu yang terakhir itu rumus yang kita gunakan untuk ngecek apakah ini aman terhadap gesek atau terhadap tumbukan ketika kita menghitung pasak ya, ini diperlukan untuk menghitung pasak. Jadi ya rumus pengecekan untuk dimensi pasak apakah aman atau tidak, maksudnya menggunakan L nya itu segini, aman enggak ya, kalau enggak aman nanti akan kita perpanjang lebih dari itu. Jadi T sama dengan L kali V ya, panjang pasak dikalikan lebar pasak kalikan tegangan geser yang terjadi dikalikan diameter poros dibagi 2. Ini untuk ngecek terhadap geser. Sedangkan untuk ngecek terhadap tumbukan, maksudnya geser itu gimana? Ini coba perhatikan di sini ya. Geser itu seolah-olah ya. Maksudnya geser itu apa? Maksudnya geser itu seolah-olah ya di sini ini terjadi pemotongan di pasak ini. Nah, maka luasan yang kritis itu adalah luasan yang akan dipotong ini. Itu besarnya berapa? W ya kali panjangnya. Jadi lebar pasak ini kali panjangnya ke dalam sana ya. Oke. Lalu kalau dicek terhadap tumbuk ya, kalau terhadap tumbuk gimana? Luasan kritisnya di mana? Luasan kritisnya itu di sini ya. Di sini. Ya, ini kan menumbuk pada sisi yang ya yang ada di baik di MOF maupun di poros ya. Itu berapa tingginya? Ya T ya. Nah, kalau yang bekerja di poros berarti T per 2. Nah, luasannya berapa? Kali L ya. Jadi itulah luasan kritis ya. Maka untuk pengecekan terhadap tumbukan kita gunakan rumus T sama dengan L panjang pasak dikali tinggi pasak dibagi 2 dikali tegangan, ini tegangan apa? Tegangan kompresi atau tegangan tarik izin. Kalau yang ini tegangan geser izin. Ini dari mana? Ya kita lihat dari tabel bahan yang digunakan untuk pasak ya. Lalu dikalikan D per 2. Ini adalah torsinya ya. Nah, rumus-rumus yang kita gunakan sudah lengkap seperti itu kemarin. Nah, sekarang kita perhatikan ya beberapa notasi yang kita gunakan di sini. T besar ini adalah torsi yang ditransmisikan oleh poros ya. Poros mentransmisikan berapa torsinya? Ya T tadi itu. Lalu yang kedua D. D kecil ini diameter poros atau juga menyatakan diameter lubang dari MOF atau dari tabung. Kemudian DB. DB itu apa? DB itu diameter ya, diameter kaki dari baut ya. Ini nanti kita akan cari berapa diameter kaki baut yang aman. Kemudian N ini jumlah baut yang dibutuhkan ya. Jumlah baut yang dibutuhkan untuk kita membuat rancangan sambungan kopling jepit ini. Kemudian ada lagi
Ya, sigma T. Sigma T ini adalah tegangan tarik izin dari bahan baut yang biasanya sama dengan sigma C atau tegangan kompresi. Ya, tarik sama tekan itu kurang lebih bisa dinyatakan sama. Kemudian mu. Mu ini adalah koefisien gesek antara tabung dengan poros. Ini bisa kita cari nanti. Ya, karena dia ini longgar, ya, ada kelonggaran. Ya, maka nanti tegangan gesernya bisa kita koefisien gesernya bisa kita cari. Ya. Dan itu kalau memang membutuhkan nanti untuk diberi pelumasan sebagai efek pendinginan juga boleh. Kemudian L ini adalah panjang tabung, ya. Ini anatomi dari kopling jepit. Oke, sekarang kita merancang satu persatu. Kita rancang baut, ya. Ya, kalau yang lain-lainnya sudah kita bahas sebelumnya, nanti tinggal kita gunakan menerapkannya bagaimana. Nah, sekarang kita yang baut nih, ya. Jadi gaya yang terdapat pada ditahan tiap baut itu rumusnya pakai ini, ya. PB itu apa? PB itu adalah gaya pada baut. Nah, tekanan pada baut. Tekanan yang terjadi pada baut itu sama dengan ya pi per 4 dB kuadrat kali tegangan tarik yang terjadi. Ya. Jadi kan mengapa ada tekanan tarik itu tekanan atau tarik ya sama ya. Kalau tekanan plus minus, tarik negatif. Ini kalau bautnya dikencengin, maka murnya dikencengin, maka baut ini kayak ditarik. Ya, kayak ditarik, maka dia akan menerima tegangan tarik. Ya, tegangan tarik. Nah, gaya tarik yang bekerja pada baut itu bisa kita cari dari tegangan tarik yang terjadi dikalikan dengan luasan penampang baut. Nah, di situ. Maka rumusnya PB sama dengan pi per 4D baut kuadrat kali tegangan tarik. Ya, ini luasnya ya. Pi D kuadrat per 4 itu luas dari lingkaran. Nah, ini adalah penampang baut. Nah, gaya yang ditahan baut untuk tiap sisi dari poros ya PS ya. Untuk tiap sisi dari poros itu jumlah bautnya berapa? N. Ya, jumlah bautnya N. Ya, sisinya ada kanan kiri. Ya, 2 berarti. Ya, N per 2, jumlah N dibagi 2. Berarti ini yang dari sisi kiri ada separuhnya, sisi kanan separuhnya. Maka gaya yang ditahan baut untuk tiap sisi dari poros, sisi kiri, sisi kanan, itu adalah pi per 4 dB kuadrat kali tegangan tarik dikalikan N per 2. Dimana N ini adalah jumlah baut keseluruhan. Nah, ini kalau simetris, dan biasanya simetris ya. Jadi kalau kanannya 4 baut ya kirinya 4 baut. Ya enggak ada yang sana 4, yang sana 3 ya enggak. Ya itu perencanaan yang tidak baik gitu. Ya, kenapa? Karena umumnya simetris ya. Ini juga benda ini ya benda-benda yang sifatnya simetris. Nah, tekanan bidang antara permukaan tabung dan poros ya. Antara permukaan tabung dengan poros. Ya, jadi di sini kan ada tekanan nih. Kalau dia muter, ya itu seolah-olah poros ini menekan tabung dan tabung menekan poros. Nah, tekanan itu terjadi berapa harganya? Itu bisa kita cari dengan rumus ini, ya. Dengan rumus ini. Jadi P sama dengan gaya dibagi luas proyeksi. Ya. P-nya berapa? Gayanya berapa? Ya. Gayanya adalah luas, ya. Luas ini gayanya ya ini ya. Gayanya ini kita masukkan ke sini ya. Gaya yang bekerja pada tiap sisi pi per 4 dB kuadrat kali tegangan tarik kali pi n per 2 dikali luas proyeksi. Luas proyeksi itu apa? Kira-kira luas proyeksi itu maksudnya adalah luasan dari poros itu diproyeksikan terhadap permukaan dari tabung, yaitu kira-kira kayak diameter poros ini ya kita anggap sebagai lebarnya lalu kali panjangnya ya. Jadi luasan proyeksi itu ya segi 4 bentuknya, L kali D dibagi 2 ya. L kali D per 2 ya, bisa dipahami ya. L kali D per 2 ya. Oke ya. L itu panjang tabung ya. D itu adalah luasnya ini lebarnya luas proyeksi ya. Terus dibagi 2. Dibagi 2 itu yang satu bekerja pada poros yang kanan, yang satu bekerja pada poros yang kiri, sisi kanan kiri. Oke.
Baik, berikutnya kita lanjut. Nah, sekarang kita mencari gaya gesek. Nah, gaya gesek itu ya rumusnya ya seperti ini ya. Gaya gesek ya itu mu kali P dikali A, di mana P itu adalah tekanannya ya. P itu tekanannya. Oke. Nah, P itu tekanannya. Oke. Oke ya. Jadi P ini ya gaya gesek antara permukaan dan poros ya. Gaya gesek antara permukaan dan poros ini adalah ya tekanan kali luasan. Nah, mu kali P kali A. F sama dengan mu P kali A. Di mana A-nya adalah setengah dari PD kali L. Ya. A-nya setengah PD kali L. Itu setengah PD kali L itu apa? Ini ya, apa namanya keliling ya, setengah keliling ya. Kali L, kali panjangnya ya. Nah, kalau kita masukkan ya P-nya berapa? Ya P-nya ini tadi dari rumus yang tadi, P tiap sisi ya. Ya, jadi P tiap sisi itu harganya adalah ya, apa namanya? Harganya ya P tiap sisi itu harganya adalah ini P per 4 D B kuadrat kali tegangan tarik dengan N per 2 dibagi ya, nah, dibagi L kali D per 2 ya, L kali D per 2. Nah, ini luas apa? Luas dari proyeksi ya, luasan proyeksi ya. Jadi ini oke ya, jadi ini itu ya, ini itu maaf ini ya, ini itu mencari P tekanan. Nah, tekanan itu dari mana? Tekanan itu adalah ya F per A, gaya per luasan proyeksi. Gayanya berapa? Ini gayanya tadi sudah kita cari, gaya per sisi tadi ya dibagi A. Nah, jadi di sini P kecil ya, P kecil P tekanan bukan P besar ya. Kemudian ya dikali dengan setengah PD kali L ya, dikali dengan setengah PD kali L itu ini. Nah, ini masuk ke sini. Oke, jadi bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Jadi ini ya itu adalah ya luasan ya, masukkan sini. Kemudian ini adalah P ya, ini adalah P-nya, tekanannya. Tekanan itu adalah F dibagi A. Ini F-nya, ini A-nya, A proyeksi. Maka dari sini kita selesaikan, maka diperoleh rumus ini ya. Diperolehlah rumus ini ya, bahwa F sama dengan mu kali P per 4 dB kuadrat kali tegangan tarik N per 2 pi ya. Oke, jadi ini sudah kita selesaikan persamaan ini, diperolehlah maka persamaannya kita menjadi ini. Kita peroleh ya gaya gesek antar permukaan tabung dan poros itu sebesar ini. Nah, ini diperlukan untuk apa ya? Nanti kalau diperlukan mencari melakukan proses pendinginan dan seterusnya ya. Oke. Nah, torsi ya, torsi yang dapat ditransmisikan itu sama dengan F kali D per 2 ya. Ya, kalau kita sudah dapat tadi gayanya gaya dari gaya gesek. Gaya gesek ini kan juga yang membuat torsi sebenarnya. Yang torsi ini berpindah kan ada gesekan ini. Nah, itu kali D per 2 ya. Jadi nanti dia bekerja pada permukaan ini ya, permukaan ini, maka torsi itu sama dengan F kali permukaan ini terhadap sumbu putaran ini. Berarti ya sumbu putaran terhadap titik luarnya poros itu D per 2. Jadi F kali D per 2. F-nya kita masukkan tadi ya. F-nya kita masukkan dari persamaan yang kita peroleh dari gaya gesek. Ini torsi itu bisa juga kita cari dari gaya gesek yang timbul, sehingga nanti kita dapatkan hubungan antara ya torsi dengan apa?
Ya, koefisien gesek. Tujuannya ini untuk menemukan koefisien geseknya berapa. Nah, gitu. Oke, jadi ada tambahan persamaan ini untuk kita mencari koefisien gesek, juga persamaan sebelumnya, ya. Apa persamaan sebelumnya itu? Yaitu P ini, ya, persamaan ini, ya. Ya. Juga hubungan antara torsi dengan mu. Baik. Selanjutnya kita cari diameter baut, ya. Diameter baut ini torsi sudah dapat. Nah, diameter baut aman itu, syarat diameter baut aman itu torsi yang terjadi ini harus kurang dari apa? Ya, kurang dari ini rumusnya. Torsi kurang dari sama dengan ini. Oke? Ya. Ya. Maka ya, kalau kita selesaikan rumus ini, ya, maka D-nya ini kita pindah. Bentar, ya. Oke, ya. Maka 2-nya ini kita pindah. Pindah kemana? Ke sini. Jadi 2T. 2T harus kurang dari sama dengan pi kuadrat per 16 mu dp kuadrat kali tegangan tarik dikali N kali D. Oke. Nah, kalau seperti itu kita ingin D ini dikeluarkan dari yang lain-lain, maka D ini sama dengan apa? 2T dibagi pi kuadrat per 16 mu kali tegangan tarik kali ND. Maka terjadilah bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka bisa kita sederhanakan. 16 kita naikkan kali 2 menjadi 32T, ya, dibagi pi kuadrat mu D, ya, kali tegangan tarik dikali N. Ini adalah rumus yang menghubungkan antara diameter dengan, ya, dengan torsi dan mu. Ya, tapi ini masih kuadrat di sini. Ini masih kuadrat. Oke? Masih kuadrat. Nah, selanjutnya, ya, dari persamaan yang ini, ya, ini masih kuadrat, ya, terus ini. Maka kalau kita ingin mencari diameter baut, maka diameter baut kita, ya, tentukan dari persamaan ini, akar kuadrat dari persamaan di atas ini. Nah, maka lengkaplah sudah, ya, rumus-rumus yang kita gunakan untuk merancang sebuah kopling jepit. Contoh sekarang, ya, coba kita terapkan pada contoh kasus ini. Jadi kasus ini memberikan contoh kepada kita untuk merancang sebuah kopling jepit. Ya, rancanglah sebuah kopling jepit untuk mentransmisikan dayanya sebesar berapa itu? Ya, dayanya sebesar 30 watt, ya, pada putaran 100 rpm putarannya, ya. Dimana tegangan puntir atau tegangan geser yang diizinkan untuk bahan poros dan pasak, ya, ini tegangan izin poros dan pasak sama 40 MPa, ya. Jumlah baut digunakan 6, ya. Sedangkan tegangan tarik yang diizinkan untuk bahan baut adalah ini. Untuk bautnya tegangan tariknya 70 MPa, ya. Sedangkan koefisien gesek antara tabung dan poros diketahui sekian, 0,3 mu-nya. Oke. Nah, dari situ kita tuliskan dulu yang diketahui tadi apa saja, kita tulis semua, ya. Daya yang dipindahkan tadi 30 kW kita rubah menjadi watt. N, ya, putarannya rpm, sudah betul rpm. Lalu tegangan geser izin untuk bahan poros dan pasak itu 40 MPa. Nah, kita nyatakan dalam 40 MPa boleh dinyatakan dengan Newton per milimeter, sehingga nanti harga-harga yang kita dapatkan milimeter. N-nya 6 jumlahnya. Tegangan tarik izin untuk baut itu 70 megapascal. Itu kita tulis dengan 70 Newton per milimeter persegi. Lalu mu sama dengan 0,3. Perhatikan di sini, ya, satuan kita sudah Newton per milimeter. Berarti nanti kalau ada dimensi yang dihitung dari nilai ini, maka nanti dimensi itu satuannya milimeter. Oke. Nah, yang ini tegangan puntir izin untuk bahan poros dan pasak. Yang ini tegangan tarik izin untuk bahan baut. Oke, lanjutnya tahap berikutnya adalah menghitung. Ya, yang pertama yang perlu dihitung adalah menentukan torsi yang bekerja pada poros. Ya.
Nah, momen torsi yang bekerja pada poros ini bisa kita hitung dari rumus ini, ya. Rumus poros, ya, putaran poros dihubungkan dengan torsi. Torsi sama dengan 60 P dibagi 2 Pn, ya. Tinggal kita masukkan. P-nya berapa? 30 watt. 30 kali 10 pangkat 3. Ya, N-nya berapa? N-nya 100. Maka ketemulah angka. Ya, jadi torsi sama dengan sekian. Satuannya apa? Ya, satuannya Newton meter di sini, ya. Newton meter masih, ya. Karena ini masih watt, ya, dan RPM Newton meter. Nah, agar nanti bisa sinkron dengan ini, ya, maka kita rubah ke milimeter. Newton meter, ya, meternya dirubah ke milimeter sama dengan berapa? 10 pangkat 3. 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 milimeter. Nah, ini kita kalikan 10 pangkat 3. Oke. Dari angka ini kemudian kita menentukan diameter poros. Nah, diameter poros kita dapatkan dari hubungan rumus, ya. Ketika poros mendapat tegangan puntir, itu torsi sama dengan pi per 16 kali d pangkat 3 kali tegangan puntir izin, ya. Nah, nanti tidak boleh melebihi torsinya dari harga izin ini. Maka D bisa kita cari dari mana D ini? D pangkat 3 sama dengan T kali 16, ya. Oke. Dari sini bisa kita lihat, ya. Ini bisa kita rubah D pangkat 3, ya. Itu sama dengan berapa? D pangkat 3 sama dengan T kali 16. 16 T, ya, torsi 16 T, ya. Ini 16-nya saya bawa ke sini. 16 T, ya. Dibagi dengan pi, ya, 16 T dibagi dengan apa? Dibagi dengan pi, dibagi dengan pi, dibagi lagi dengan apa? Dibagi lagi dengan tegangan geser ini, dibagi dengan geser. Nah, jadi rumusnya bisa kita rubah menjadi D diameter pangkat 3, ya. Diameter pangkat 3 itu sama dengan 16 T dibagi pi kali to. Maka untuk mencari D saja, ini sama dengan ini di akar pangkat 3. Jadi rumus inilah yang kita peroleh, ya. Kalau ini kita selesaikan. Jadi D diameter poros sama dengan 16 T per pi kali to akar 3, ya. Oke. Nah, dari situ kita masukkan nilai-nilainya, ya. Kita sudah dapat ini, kita masukkan saja nilai-nilai. T-nya berapa tadi? T-nya kita dapat berapa tadi? T-nya kita dapat 10, ya, 2865 kali 10 pangkat 3, ya. Maka, ya, kita masukkan T-nya ini, ya, 286 kali 10 pangkat 3, ya. Tegangan izinnya berapa? Tegangan geser izin. Tegangan gesernya ini. Tegangan geser izin 40. Kita masukkan 40. Ketemulah 7, ya. 71,4. Maka kita bulatkan ini 75. Ya, nggak boleh kecil, harus dibesarkan kalau pembulatannya supaya lebih aman. Ini kan diameter minimal. Oke. Nah, dari situ kita rancang tabungnya menggunakan rumus proporsi. Pertama, diameter tabung 2D plus 13 sama dengan ini, maka D-nya kita peroleh ini. Nah, ini nanti kita koreksi waktu kita menghitung pasak, ya. Kalau diameter D ini oh, bukan. Ini yang kita hitung dengan ini L-nya, yang kita hitung dengan waktu kita cek aman enggaknya dengan pasak itu L-nya. Panjang total L pakai proporsi ini, ya. Nah, ini nanti kita cari. Kita masukkan 3,5 kali D. D-nya berapa tadi? Ya, D-nya dari perhitungan ini kan ketemu berapa tadi? D-nya 75. Ya, berarti kita masukkan 75. Ya, kita dapatkan ini. Oke. Lah, ini nanti L ini dikoreksi saat menghitung pasak. Ya, saat menghitung pasak. Nah, kita hitung pasak sekarang. Dari tabel, kalau D-nya 71,4, lalu kita bulatkan menjadi 75, maka kita peroleh W-nya itu 22 sama T-nya 14. Ya. Nah, sehingga panjang pasak sama dengan panjang tabung itu 2,5 mm. Nah, kita peroleh ini, ya. Ini W-nya 22 tabelnya ini. Ya, kemudian T-nya 14, ya. W-nya 22, T-nya 14, ya. Nah, panjang pasaknya L-nya ini, ya, 262,5, ya. 262,5 panjang pasak. Ya, keseluruhan. Oke. Dari sini kita
Ya, dari sini kita rancang bautnya. Torsi yang ditransmisikan, ya, rumus untuk baut itu sama dengan ini. Ya, ada mu, ya, ada tegangan tarik dari baut. Ya, mu-nya diketahui, tegangan tarik bautnya diketahui. Oke, torsinya berapa tadi? Torsinya sudah diketahui dari hitungan sebelumnya. Torsi yang bekerja di sini itu sama. Mau yang bekerja di tabung, mau yang bekerja di pasak, mau yang bekerja di poros, mau yang bekerja di mana? Di baut, itu sama. Ya. Sehingga kita masukkan dari perhitungan torsi di awal tadi, kita peroleh perhitungan torsinya adalah ini. 2865 kali 10 pangkat 3. Oke. 2865 kali 10 pangkat 3. Maka ya, kita masukkan torsinya 2865 kali 10 pangkat 3. Dimasukkan ini semuanya, ya. Tegangan tarik izinnya kita masukkan 70. Tegangan tarik izinnya 70. Ya. Masukkan 70. N-nya berapa? N-nya 6, masukkan N-nya 6. D-nya berapa? D-nya 75, kita bulatkan tadi dari perhitungan. Maka ini kalau kita kalikan semua, ya, maka angka-angka ini kita kalikan semua, pi-nya dimasukkan 3,14 kuadrat dibagi 16 kali 0,3 kali 70 kali 6 kali 75, didapatlah angka ini. Coba dihitung nanti dengan kalkulator, karena sangat mungkin ada kesalahan ketik, ya. Dikali dB pangkat 2. Ini yang belum diketahui dB ini, diameter kaki baut kuadrat. Nah, kita peroleh rumus ini, ya, persamaan ini. Angka ini sama dengan angka ini kalikan dB kuadrat. Maka berapa dB kuadrat? dB kuadrat sama dengan angka ini dibagi angka ini. Ya, 2865 kali 9 dibagi 5830. Ya, maka dapatlah, ya, dB kuadrat, dB saja itu akar kuadrat dari ini. Ya, ini di akar. Nah, lalu kita akar ini, ya, kita akar. Ini angkanya kita selesaikan, dikali dibagi selesaikan, di akar dapatlah 22,2. Ya, 22,2. Ya. Nah, milimeter satuannya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita peroleh rancangan untuk kopling jepit itu gambarnya seperti ini. Nah, parameternya apa saja? D diameter luarnya 165, L 262,5, D diameter porosnya 75, diameter kaki bautnya 22,2 mm. Ya, nah, jadi seperti ini. Ini hasil akhir dari rancangan kita. Oke. Baik, selanjutnya sebagai latihan silakan ini dikerjakan, ya. Silakan dihitung ulang rancangan kopling pada soal studi kasus yang tadi kita contohkan itu dengan menggunakan kalkulasi 4 digit di belakang koma, ya. Jadi pakai kalkulator tapi pembulatannya pakai 4 digit di belakang koma. Ini sekalian ngecek apakah hitung-hitungan yang tadi kami contohkan itu tidak ada kesalahan pengalian atau pembagian. Ya, coba dihitung ulang, ya. Ya, jadi ini soal latihannya, rancanglah sebuah kopling jepit untuk mentransmisikan daya, ya. Soalnya sama seperti tadi, hanya saja nanti menghitungnya silakan dilakukan dengan 4 digit di belakang koma desimalnya. Ya, nanti kira-kira berapa harganya, sama enggak dengan yang saya contohkan tadi. Terus yang terakhir, silakan tugas ini dikerjakan, ya. Nanti bisa didiskusikan hasilnya. Ini tugas ini juga tidak berbeda dengan contoh soal, tetapi tugas ini diberikan dengan data-data yang berbeda supaya memastikan setiap kita, ya, memahami betul langkah-langkah perancangan kopling jepit tadi sebagaimana yang dicontohkan. Ya, buatlah desain ulang atau redesain dari sebuah kopling jepit. Bahan yang digunakan untuk poros dan pasak memiliki tegangan puntir, ya, memiliki tegangan puntir atau tegangan geser yang diizinkan sebesar 60 MPa. Nah, kopling jepit ini dirancang untuk mentransmisikan daya sebesar 40. Ya, angkanya berubah semua, ya. Angkanya berubah semua. Ya, ininya 200 RPM, ya. Kemudian pakai baut dibuat dari bahan dengan tegangan tarik yang diizinkan sebesar 80 MPa, ya. Sedangkan koefisien gesek antara tabung dan poros 0,3, ya. Silakan dirancang jumlah baut yang digunakan adalah 6. Jadi angka-angka yang berubah itu adalah angka ini, ya, tegangan geser yang diizinkan, ya. Oke, silakan ini dikerjakan dan selebihnya bisa kita diskusikan. Yang mau diskusi melalui
akun YouTube silakan bisa dimasukkan di komentar ya untuk diskusinya. Kalau mau diskusi dengan sosial media yang lain silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti, lalu semoga bisa dijadikan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.